penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampai pada perkara-perkara yang wajib dilaksanakan, yang wajib bagi jenazah, wajib bagi orang-orang yang ditinggal, bagi kerabat terhadap jenazah. Yang pertama adalah kemarin memandikan, ya, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafankan. Sekarang kita masuk pada perkara yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu taala as-salatu 'alal janazati. Yang keempat, ya, yang wajib bagi kita adalah mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah. Beliau mengatakan as-salatu 'alal mayyit al-muslimi fardun kifayatun. Salat atas mayit atau salat jenazah itu, jenazah yang muslim itu adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah, ya, idza qama bihi al-akhar saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada yang mengerjakan, sebagian kaum muslimin yang mengerjakan kewajiban tersebut, maka telah gugur dari yang lain. Itu fardu kifayah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahadits. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, kepada para sahabat untuk mensolatkan jenazah, ya, pada banyak hadis. Sampai situ kemarin kan? Salat jenazah kan? Susah. Hah? Sekarang ya wa yustathna min dzalika. Oh, nah, apa kita ulang lagi. Di antaranya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia mengatakan anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybarin. Ya, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari perang Khaybar, ya. Perang Khaybar melawan Yahudi. Terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya, fa dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatlah atas saudara kalian itu. Nah, jadi ada solu, ini fil amr, kata kerja perintah yang menunjukkan wajib kalau perintah. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkan. Maka fataghayyara wujuhun nasi bidzalika. Maka berubahlah wajah-wajah manusia disebabkan hal tersebut. Ya, mereka merasa heran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan orang ini. Meskipun Nabi memerintahkan mereka untuk sholat, tapi Nabi tidak mau mensolatkan. Maka berubahlah wajah-wajah mereka, heran, ya, bagaimana gitu. Karena melihat hal tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala inna sahibakum qala fi sabilillah. Sesungguhnya saudara kalian ini, teman kalian ini, qala, berbuat curang fi sabilillah, di jalan Allah. Qala fi sabilillah maksudnya dia mengambil ghanimah yang belum dibagikan. Jadi harta rampasan perang itu harus dikumpulkan dulu semua. Ketika kaum muslimin menang, dikumpulkan semua terus dibagi oleh komandan, oleh pemimpin yang membaginya. Ya, 1/5, ya. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian 3/5 untuk pasukan berkuda, ya. Kemudian 1/5 untuk pasukan yang jalan kaki. Maka tidak boleh mengambil masing-masing. Nah, si orang yang meninggal ini dia telah mengambil. Itu maksudnya ghalla fi sabilillah. Ya, fafatashna mata'ahu. Ya, maka kata Zaid bin Khalid, fafatashna, kami memeriksa barang-barang dia. Ya, si fulan yang meninggal ini. Fawajadna khorzan min khorazil Yahud. Ya, kami menemukan mutiara di antara mutiara orang Yahudi. Ya, la yusawi dirhamaini, yang tidak sampai nilainya tidak sampai 2 dirham. Ya, tidak sampai 2 dirham. Murah, ya, dirham itu kan mata uang perak. Tidak sampai 2 dirham.
Tapi cuma gara-gara itu, ya, bukan dilihat besar kecil bendanya, tapi lihat perbuatan dia. Dia melakukan ghalla fi sabilillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan sebagai peringatan agar jangan melakukan hal tersebut, ya, tidak boleh. Peringatan bagi para sahabat yang lain jangan sampai melakukan hal tersebut. Ya, tentu sedih kita kalau kita membayangkan, ya, para sahabat membayangkan kalau mereka meninggal dan Nabi tidak mau mensolatkan, tentu ini kesedihan bagi mereka. Maka dengan memberikan pelajaran seperti ini, ya, sehingga mereka akan lebih berhati-hati. Tapi yang merupakan syahid di sini adalah perintah Nabi, shollu ala sahibikum, salatlah atas saudara kalian, menunjukkan salat, ya, jenazah itu wajib. Kemudian beliau mengatakan, wa yustathna min dzalika syakhsani fala tajibu as-salatu alaihima. Ya, namun dikecualikan, ya, dari hal tersebut, dari kewajiban mensolatkan itu adalah dua orang. Fala tajibu as-salatu alaihima, maka tidak wajib, ya, mensolatkan kedua orang ini. Kalau dia meninggal, tidak wajib. Al-awwal, yang pertama, at-tiflul ladzi lam yablugh, anak kecil yang belum balik, ya. Kalau ada anak kecil yang belum balik terus dia meninggal, ya, pendapat yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, tidak wajib, ya, tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, ya. Artinya sunnah saja mensolatkan, tapi tidak diwajibkan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, ya. Di sini, ya, ada khilaf bainal ulama, sebagian mengatakan tetap wajib, ya. Karena dia sudah, bahkan bayi yang dilahirkan yang sudah berumur, ya, 4 bulan, ya, terus dia lahir, maka tetap wajib. Kemudian dia lahir terus dia meninggal, asalkan dia sudah di atas 4 bulan, berarti sudah ditiupkan ruh, tetap wajib disolatkan. Itu pendapat sebagian ulama. Namun pendapat penulis Al-Wajiz adalah tidak wajib. Ya, anak kecil yang belum balik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah meninggal Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa ibnu 18 syahran, dan dia adalah anak kecil yang berumur berapa? 8 tahun, apa? 18 bulan. Berarti berapa tahun itu? Dia 1 tahun 6 bulan, ya, 18 bulan dan 1 tahun 6 bulan, masih kecil, belum sampai 2 tahun. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan, ya, putra beliau ini yang meninggal, ya, Ibrahim. Putra dari siapa? Dari siapa? Dari istri yang mana ini Ibrahim? Maria Qibtiyah, insyaallah, ya. Maria Qibtiyah ini para ulama khilaf apakah dia budak ataukah dia telah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia telah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti termasuk ummahatul mukminin, ya. Nah, intinya di sini putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal umur 18 bulan dan Nabi tidak mensolatkannya. Itu yang pertama. Ats-tsani, yang kedua yang tidak wajib disolatkan asy-syahid, orang yang mati syahid, ya, maksudnya mati syahid di medan perang. Itu mati syahid di medan perang, bukan mati syahid yang selain di medan perang. Karena ada jenis-jenis mati syahid yang lain, ya, seperti orang yang tenggelam, orang yang meninggal karena sakit perut, ya, orang yang, ya, tertimpa reruntuhan, itu kata dalam sebagian hadis disebutkan mati syahid. Tapi bukan mati syahid yang seperti itu. Kalau yang begitu tetap wajib sholat. Yang dimaksud di sini adalah mati syahid dalam peperangan melawan, ya, musuh-musuh Islam, ya, baik orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, ya, atau pemberontak dari kalangan kaum muslimin, terus dia berperang, ya, maka dia mati syahid. Ya, ini syahid yang paling tinggi, ya, yang dia bahkan tidak wajib disolatkan. Dari Anas dia mengatakan radhiyallahu anhu, anna syuhada Uhudin lam yughassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalli alaihim. Sesungguhnya para syuhada perang Uhud, ya, para sahabat yang mati syahid di perang Uhud tidak dimandikan dan dikuburkan bidimaihim dengan darah-darah mereka. Enggak dimandikan dan dikuburkan dengan darah-darah yang ada pada diri mereka.
karena mereka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan darah yang ada pada tubuh mereka, ya, sebagai ya bentuk agar manusia menyaksikan bahwa mereka inilah para syuhada, dan darah tersebut berbau wangi, ya, lebih wangi dari misk, ya, wangi darahnya nanti di hari kiamat nanti. Walam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan, ya, walam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Namun kata Syekh, lakin ada wujubi la yanfa, ya, masyru'iyyat as-salati alaihima. Akan tetapi tidak wajib di sini bukan berarti menafikan atau meniadakan pensyariatan salat atas keduanya, itu. Jadi tidak wajib di sini bukan berarti tidak disyariatkan, tetap disyariatkan, tapi sunnah, ya, disunnahkan, tidak wajib lagi. Itu menurut pendapat penulis Al-Wajiz. Dari Aisyah, qalat, dia mengatakan radhiyallahu anha, utiya, ya, Rasulullah SAW bisabiyin min sibyanil ansor, didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang anak kecil, ya, yang telah meninggal di antara anak-anak kecilnya kaum Ansor. Fasholli alaihi, maka Nabi sholat kepada, ya, anak kecil tersebut. Ya, sabi, sebutan untuk anak kecil yang belum balik, ya, sabi. Nabi mensolatkan, berarti ini hukumnya sunnah, ya, sunnah, tetap disyariatkan tapi sunnah. Dan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzata fasujjiya bi burdah, thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbiratin, thumma utiya bil qatli, ya, bil qatla, ya, yasuffuna yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum, ya. Kata Abdullah bin Zubair, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan pada hari perang Uhud, ya, Hamzah, paman beliau, untuk difasujjia, ditutupi, dikafani. Ya, Hamzah adalah paman Nabi SAW yang meninggal pada perang Uhud, ya, meninggal pada perang Uhud, radhiyallahu anhu. Dan Nabi memerintahkan untuk dikafankan diburdah dengan kain burdah. Ya, jadi Hamzah ini syuhada, ya, syahid, mati syahid di perang Uhud. Nabi perintahkan untuk dikafankan dengan kain burdah, thumma shalla alaihi. Ya, kemudian Nabi mensolatkan Hamzah. Ini menunjukkan tetap disyariatkan untuk mensolatkan para syuhada yang meninggal dalam peperangan, orang yang mati syahid. Fakabbara tis'a takbiratin, dan beliau bertakbir 7 kali takbir. Jadi takbirnya 7 kali, bukan cuma 4 kali, 7 kali. Ya, summa utiya bil qatla, kemudian didatangkan orang-orang yang meninggal juga. Ya, ada beberapa jenazah juga yang didatangkan. Fayasuffuna atau fayusaffuna, dan mereka mensofkan, disofkan, dijajarkan. Wa yusalli alaihim, maka Nabi mensolatkan jenazah-jenazah tersebut, wa alaihi ma'ahum, dan juga mensolatkan Hamzah bersama mereka. Jadi Hamzah ini 2 kali disolatkan. Pertama Nabi solatkan Hamzah ini sendiri, kemudian datang lagi mayit-mayit yang lain, digabung Hamzah dengan mereka, terus Nabi solatkan lagi. Berarti Hamzah sampai dua kali disolatkan. Ini dalil tidak mengapa disolatkan sampai 2 kali, ya, tidak mengapa. Jadi ada anggapan dari masyarakat kalau sudah disolatkan, ya, tidak boleh ada lagi, ya, sudah selesai sudah. Ya, tidak mengapa. Bahkan imam itu mensolatkan jenazah yang sama 2 kali tidak masalah. Dia memimpin kan kloter pertama jamaah, ada lagi yang datang kloter kedua. Nah, ini dalil disyariatkannya mensolatkan anak kecil yang belum balik dan orang yang mati syahid. Tapi kata penulis Al-Wajiz tidak wajib. Kemudian beliau mengatakan wa kullama kathura al-jam'u kana afdal lil mayyit wa anfa' liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali bertambah jamaah yang mensolatkan, maka itu lebih afdal bagi si mayit dan lebih bermanfaat. Nah, itu. Jadi tidak apa-apa kalau kita menunggu orang untuk solatkan, ya.
Misalnya baru ada 10 orang. Terus kita tahu masih akan ada datang lagi yang datang untuk mensolatkan. Apa-apa, tunggu sebentar, mereka datang mensolatkan. Dulu waktu guru kami Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala meninggal, itu sampai kloter pertama full. Masjid Danul Rahman yang besar itu full kloter pertama. Habis itu bubar, datang lagi, masih ada lagi mensolatkan, ya. Jadi cukup nampung kalau satu kali kloter saja. Dan semakin banyak yang mensolatkan, semakin afdol bagi si mayit dan semakin bermanfaat. Nah, ini yang mungkin perkara yang kurang diperhatikan oleh masyarakat sekarang, ya. Kalau di tempat di Monggolang itu, kalau yang hadir banyak sekali, banyak, ya. Kalau ada yang meninggal, tapi ketika diundang untuk sholat, cuma jio-jio yang masuk. Beberapa orang, rumah kecil aja cukup, masih tak luas-luas lagi. Yang lain cuma di luar ngobrol, ya, barokok. Nah, manfaat itu. Ya, kalau saya mati, saya harapan walaupun cuma antum yang hadir, tapi semua mensolatkan saya, itu lebih manfaat daripada satu kampung Mongolai itu, ya, manfaat. Ya. Ahli tauhid Ahlussunnah yang hadir saja, biar cuma 20 orang, itu lebih manfaat bagi mayit. Karena mereka mendoakan, orang Ahlussunnah, ahlu tauhid, yang doa mereka insya Allah lebih mustajab daripada satu kampung, manfaat. Kebanyakan datang itu cuma store muka, ya kan? Yang penting kelihatan bergaul di masyarakat, ya. Datang mereka ngerokok, nak menghibur ahli duka, tidak mendoakan, nggak manfaat. Biar cuma, kalau anak mati biar cuma antum yang datang, itu manfaat bagi anak rasa, ya. Kan bahkan begitu kalau di kampung itu, mereka itu semangat kalau datang kedukaan. Apa prinsipnya? Biar kalau orang yang mati, orang lebih banyak. Intinya yang penting dianggap jauh bergaul di kampung, mukanya ada. Tapi dia nak mengharap pahala, enggak, ya, secara umum, wallahu alam, ya, tidak semua tentu, kecuali bagi orang yang Allah rahmati. Lah itu cuma datang store muka, datang duduk merokok, mereka ketawa ketiwi, ini sementara duka duduk tertawa-tertawa, bagaimana itu? Ya, tidak menunjukkan tidak bermanfaat bagi mayit, bagi keluarga mayit juga tidak manfaat. Nah, ini jadi tidak masalah. Kalau lebih banyak, kalau kita menunggu dan kita tahu ada banyak, misalnya ada ikhwan yang sekarang lagi datang mau sholatkan, tunggu, tidak apa-apa, ya, tunggu. Karena yang mensolatkan itu ahlu tauhid dan ahlu sunnah, maka doa mereka insya Allah lebih diterima oleh Allah. Ahlu tauhid ikhlas, ahlu sunnah jelas. Kalau ahlu bidah mardudun doa mereka. 10 orang ahlu sunnah teman kita yang hadir itu, masya Allah, ya, itu udah manfaat bagi kita. Buat apa banyak-banyak, tapi cuma justru memberatkan keluarga, memberatkan si mayit, ya. Itu. Ini semakin banyak yang datang mensolatkan, itu lebih berafdol bagi mayit dan lebih bermanfaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang siapa yang meninggal, ya, seorang mayit, dan mensolatkannya sebagian umat dari kaum muslimin yang mencapai sampai 100, semua mereka itu yashfa'una lahu, mendoakan kebaikan bagi dia, ya. Karena syafaat itu iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan bagi yang lain. Mereka mendoakan kebaikan bagi si mayit, kecuali syafa'u fi, kecuali mereka akan, ya, si mayit itu akan disyafaati dengan, ya, orang-orang yang mensolatkan tadi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang laki-laki yang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi, dan salat atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 laki-laki,
la yusyrikuna billah syai'an, lihat 40 laki-laki yang mereka tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Berarti ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Ya, yang mensolatkan mereka 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun, kata Allah. Ya, ini takhsis berarti. Ya, tadi umum, laki-laki siapa saja yang hadir. Tapi yang ditaksis dengan hadis yang mereka ahli tauhid, ya, ahlus sunnah, ya, illa syafa'ahumullahu fihim, kecuali Allah pasti akan mengampuni si mayit ini, memberikan syafaat kepada si mayit dengan, ya, sebab mereka tadi. Nah, intinya semakin banyak semakin bagus. Akan tetapi ingat, yang banyak itu ikut mensolatkan mereka ahlu tauhid, ahlu sunnah, ya, seperti itu. Itu lebih bermanfaat dan afdal bagi si mayit. Naam. Kemudian wa istahabu ay yasuffuna wara'al imam salasata sufufin wa in qallu, dan disunahkan, yustahabu, ya, disunahkan mereka bersaf di belakang imam 3 saf walaupun mereka cuma sedikit. Jadi kalau cuma 6 orang berarti 2 Misalnya yang salat cuma 6, intinya bikin 3 saf. Begitu, walaupun sedikit. Dari Marsah, dari Al-Marsah, dari Malik bin siapa? Hubairah, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba, atau illa ujiba. Tidaklah seorang mayit muslim meninggal, kemudian mensolatkan dia 3 shaf dari kalangan kaum muslimin, kecuali doa mereka akan diijabah. Tapi ahlu tauhid dan ahlu sunnah, qala fakana Malik idza istaqalla ahlul janazati jazza'ahum salasata sufufin lil hadits. Maka Imam Malik, ya, ini Imam Malik kan yang meriwayatkan hadis ini, maka Imam Malik rahimahullahu taala kalau istaqal ahlul janazah, kalau sedikit orang yang melayat si jenazah, maka dia membagi mereka menjadi 3 shaf, ya, berdasarkan hadis tadi. Jadi Imam Malik mengamalkan hadis tadi. Kalau cuma sedikit, ya 3 shaf, yang walaupun tetap bikin 3 shaf walaupun cuma sedikit. Ya, kalau cuma 6 orang misalnya 2 di belakang imam, ya, jadi 3 shaf. Kemudian masih lagi tentang mensolatkan, wa idza ijtama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa. Sekarang apabila berkumpul beberapa jenazah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya ya peperangan, banyak mayitnya, banyak jenazahnya, atau bencana alam, banyak jenazahnya, laki-laki perempuan. Bagaimana ini? Fa in shalla ala kulli janazatin sholatan fa hadzal aslu. Kalau ingin mensolatkan setiap jenazah itu 1 solat, maka ini hukum asalnya. Jadi boleh 1 jenazah 1 solat, datang lagi 1 solat. Kalau ada 100 berarti 100 kali solat. Kalau mau melakukan seperti itu hukum asalnya, kata Syekh, ya, boleh. Wa in shalla alaiha jami'an sholatan wahidan jaza. Adapun kalau ingin mensolatkan atas, ya, mereka semua sekaligus dengan 1 solat, maka itu pun boleh, dan ini lebih meringankan. Jadi ada 100 orang yang meninggal, solatkan 1 kali mereka semua itu, misalnya begitu. Wa yaj'alu al-dhukuru walau kanu sigharan ya mimma yali al-imam wal inasu mimma yali al-qiblah. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Kalau dijadikan para laki-laki, jenazah laki-laki itu, walaupun mereka anak kecil, masih sighar, masih laki-laki kecil, mimma yalil imam, yang paling dekat dengan imam, ya, yang laki-laki yang paling dekat dengan di hadapan imam, itu yang laki-laki. Wal inasu, dan yang perempuan, mimma yalil qiblah, yang paling dekat ke arah kiblat, ya, di ke arah sana, paling jauh dengan imam kan, ya, di arah kiblat dia. Jadi yang pengaturannya, yang di depan imam laki-laki dulu, baru perempuan, begitu.
kalau jenazahnya ada banyak, ada lebih dari satu. Ya. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan ini tetap dipisah walaupun sudah jadi jenazah. Ya. Tetap perempuan itu dikasih jauh dari imam walaupun sudah meninggal. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu shalla ala tis'i janaiz, ya, jami'an. Semuanya beliau mensolat atas 7 jenazah sekaligus. Ya, jadi dijadikan satu salatnya. 7 jenazah. 9, afwan. 7 ya, tis'ah. 7 jenazah sekaligus. Fa ja'ala rijala yalunal imam, ya, dan dia menjadikanlah para laki-laki yang paling dekat imam, yang paling dekat dengan imam. Wa nisaa yalinal qiblah, dan perempuan yang paling ke arah kiblat, ya, paling jauh dari imam, ya, ke di arah kiblat sana, ya. Fasaffahuna saffan wahidan, dan para jenazah perempuan itu disofkan dengan satu sof, satu baris, ya. Wa wudi'at janazatu Ummi Kulthum binti Ali, ya, dan diletakkan jenazahnya Ummu Kulthum, ya, putri Ali, putrinya Ali bin Abi Thalib, imraati Umar bin Khattab, yang merupakan istri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ali radhiyallahu anhu memiliki putri namanya Ummu Kulthum yang dinikahkan dengan Umar, ya. Jadi Ali ini mertuanya Umar. Ya, ini bantahan bagi orang Syiah. Ya, Ali saja yang kalian kultuskan, bahkan kalian sampai pertuhankan radhiyallahu anhu, itu menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kalian mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Berarti Ali menikahkan putrinya dengan orang kafir kalau menurut anggapan kalian seperti itu. Nah, didatangkan jenazah, ya, Ummu Kulthum dan putranya yang disebut yang bernama Zaid, ya, wad'an jami'an, diletakkan bersama-sama, ya, itu ibu dan anak, ya. Wal imamu yauma idzin Sa'id bin Al-As, ya, dan imam yang menjadi imam salat jenazah pada hari itu adalah Sa'id bin Al-As, ya. Wa finnas, ya, dan di antara manusia yang ikut mensolatkan di belakang imam tadi ada Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abu Qatadah, ya, para sahabat besar ini, ya. Fawada'a al-gulama mimma yalil imam, dan diletakkan, ya, dia meletakkan yang al-gulam, anak kecil, di dekat dengan imam. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, fa ankartu dzalik, aku mengingkari hal tersebut, ya. Mengingkari cara pengaturan jenazah seperti itu, ya. Laki-laki dulu baru perempuan, ya. Fa nadartu ila ibni Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah. Maka, ya, ada orang ini yang dia enggak tahu, dia ingkari perbuatan tersebut. Mensolatkan jenazah, beberapa jenazah sekaligus, kemudian laki-laki dan perempuan disolatkan sekaligus dengan pengaturan laki-laki di depan imam, baru perempuan di sebelah sana, sebelah kiblat. Ada yang melihat seperti itu, dia ingkari, ya, kok begini, ya, mungkin dia enggak tahu. Padahal di situ ada sahabat besar. Maka laki-laki ini yang mengingkari ini, dia mengatakan, saya menoleh ke Ibnu Abbas, sahabat, kemudian ke Abu Hurairah dan Abu Sa'id dan Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Faqultu, maka aku katakan kepada mereka, ma hadza, kok begini? Apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hiya sunnah, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mensolatkan jenazah, beberapa jenazah sekaligus walaupun laki-laki dan perempuan bercampur dengan pengaturan seperti tadi, itu sunnah kata mereka. Jadi ada yang mengingkari karena mungkin belum tahu. Katakan dia sunnah, itu sunnah. Kemudian permasalahan berikut, aina yusalla 'alal janazati, di mana disolatkan jenazah, di mana tempat yang disyariatkan kita untuk mensolatkan jenazah. Tajuzu salatu 'alal janazati fil masjid, boleh mensolatkan jenazah di dalam masjid, boleh.
Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, lamma tuwfiya Sa'id bin Abi Waqqas, ya, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yamurru bi janazatihi fil masjid fa yusallina alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika meninggal sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, salah satu sahabat yang dikhabarkan masuk surga, satu di antara 10 sahabat yang mubasyiruna bil jannah, yang dikhabarkan, ya, masuk surga. Yang ke-10 mereka, nama ini disebutkan dalam satu hadis, ya, sekaligus. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mengutus para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengutus utusan ayyamurru bi janazati, agar mereka melewatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Fa yusallina alaihi, agar istri-istri Nabi bisa mensolatkan jenazah tersebut. Nah, jadi dibilang kepada para sahabat yang lain, tolong dikasih singgah di masjid, begitulah. Jadi singgah di dalam masjid dulu, agar kami para istri-istri Nabi bisa mensolatkannya. Fa fa'alu, maka mereka melakukan hal tersebut, ya, para sahabat atau yang menyelenggarakan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu membawa jenazah beliau ke dalam masjid. Fawqifa bihi ala hujurihinna yusallina alaihi, maka jenazah tersebut diletakkan di depan kamar-kamarnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersambung dengan masjid. Maka mereka mensolatkannya. Ukhrija bihi min babil janaiz alladzi kana ilal maqaid, yang dia kemudian dikeluarkan setelah sholat, jenazah itu dikeluarkan di pintu jenazah yang berada di al-maqaid. Wallahu alam apa di maqaid, tempat duduk kalau istilah bahasa harfiahnya, ya. Ya, fa balaghunna annan nas, ya, setelah itu datang khabar kepada istri-istri Nabi, fa balaghunna annan nas abau dzalika, mengingkari hal tersebut, ya. Jadi muncul desas-desus, ya, para orang-orang saat itu mengingkari karena hal tersebut. Mengapa jenazahnya dibawa ke dalam masjid terus disolatkan di dalam masjid? Mereka mengingkari, ya, mereka mencela begitu perbuatan istri-istri Nabi yang mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Mereka mengatakan apa? Waqalu, mereka mengatakan makanat al-janaizu yudkhalu biha al-masjid, ya. Tidak pernah jenazah itu dibawa masuk ke masjid untuk disolatkan. Kok nanti sekarang, kata mereka, ada jenazah dibawa masuk ke dalam masjid, disolatkan di dalam masjid. Fa balagha dzalika Aisyah, maka hal tersebut sampai kepada Aisyah, ya. Perkataan-perkataan tadi sampai di telinganya Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka dia mengatakan, ma asra'an nasu ila ay ya'ibu ma la 'alima lahum bihi, ya, ma ilma lahum bihi, ya, ma la ilma lahum bihi. Alangkah cepatnya manusia itu mencela ma la ilma lahum bihi, yang pada perkara yang mereka enggak punya ilmunya, ya. Betapa cepat mereka mencela suatu perkara yang mereka enggak punya ilmu pada perkara tersebut. Abau alaina, mereka mencela kami, ya. Ayyumira bi janazatin fil masjid, mereka mencela kami karena kami membawa masuk jenazah ke dalam masjid dan mensolatkannya. Cepat sekali, kata Aisyah, mereka itu mencela. Kemudian beliau lanjutkan, wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid, padahal tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya Suhail bin Bayda kecuali di tengah-tengah masjid. Jadi ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mensolatkan jenazahnya Suhail bin Bayda di dalam masjid, maka itu boleh. Kata penulis di sini, boleh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Lakin al-afdal, akan tetapi yang lebih afdal, ya, as-salatu 'alaiha, mensolatkan jenazah itu di luar masjid, ya, itu lebih afdal. Fi makanin, ya, muaddin lis-salati 'alal janaiz, di tempat yang memang disiapkan untuk salat jenazah.
Jadi hendaknya di masjid itu ada tempat yang memang khusus tempat sholat jenazah di luar masjid. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tempat seperti itu, dan kebanyakan sahabat disolatkan di situ, atau orang yang meninggal disolatkan di situ. Makanya waktu Aisyah mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid, banyak orang-orang yang mencela hal tersebut karena mereka tidak mengetahui ya bahwa Nabi pernah mensolatkan jenazah dalam masjid. Menunjukkan apa? Kebanyakan ya jenazah disolatkan di luar masjid. Ini yang lebih afdal. Di tempat khusus untuk menyolatkan jenazah. Kama kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkara tersebut terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ghalib ala hadihi fiha, dan itulah yang kebanyakan ya terjadi sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disolatkan di tempat khusus untuk mensolatkan jenazah di luar masjid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka Yahudi ini, ya, dan yang kedua itu berzina, ya, naudzubillah. Mereka ada orang berzina di kalangan mereka, orang Yahudi, laki-laki dan perempuan. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Padahal di dalam Taurat sudah diatur hukum berzina itu apa. Kok mereka mau datang kepada Nabi? Agar apa? Agar mereka mengharap lebih ringan hukumannya. Ya, mungkin dalam Islam atau mungkin Nabi akan lebih memperingan hukum. Padahal sama dengan hukum. Ya. Apa setelah mereka datang kepada Nabi untuk ya meminta dijatuhi hukuman? Apa? Fa amara bihima, maka Nabi memerintahkan keduanya untuk dirajam. Tetap dirajam, sama ya, dalam Taurat itu dirajam. Mereka datang kepada Nabi mungkin lebih ringan, tapi ternyata tetap dirajam juga gitu. Farujima, maka kedua orang tadi dirajam ya. Rujima dirajam. Ini bagi pezina yang sudah pernah menikah atau sudah pernah merasakan atau sudah pernah melaksanakan pernikahan yang sah. Masih dia duda atau janda, sudah pernah menikah kan, terus berzina, maka mereka ini dirajam hukumnya. Kalau yang belum pernah menikah, masih bujangan atau perawan yang mereka berzina, naudzubillah, itu tidak dirajam, tapi dicambuk, ni'ata jaldah, 100 cambukan, terus diasingkan selama 1 tahun. Ya, tidak dinikahkan. Ya. Zaman sekarang untuk menutupi aib dinikahkan. Padahal wallahu alam yang pendapat yang terkuat tidak boleh wanita yang sedang hamil menikah. Ya. Meskipun dengan laki-laki yang menzinahinya. Naudzubillah. Nasallallahu assalamul afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita dan keturunan kita dari perbuatan ya fahisyah ini, perbuatan buruk. Ya. Pendapat terkuat yang ulama alam yang kami ikuti adalah tidak boleh dinikahkan. Ya, kalau dia hamil. Tujuan orang menikahkannya apa? Untuk menutupi aib. Aib pezina itu yang memang tidak boleh ditutupi. Tidak boleh ditutupi. Agar jera mereka. Agar jera dan mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan zina. Ya. Kalau kita katakan boleh dinikahkan, mengikuti pendapat itu, maka itu akan membuka peluang pintu zina. Kan itu yang jadi rayuan. Diajak berzina kan janjinya apa? Kan nanti kalau hamil nanti akan dinikahi. Nah, berarti memberi restu, seolah memberi restu. Nanti akan dinikahi. Nah, tidak boleh. Memang aibnya terbongkar, ya memang seperti itu. Seharusnya berpikir dulu. Ketika aib Anda terbongkar di tengah masyarakat, mendapatkan hukuman sosial, cibir masyarakat, itu hukuman bagi Anda karena Anda berzina. Gitu.
Ya, dicambuk. Dicambuk itu kan didera disaksikan, bukan didera di dalam ruang tertutup, disaksikan oleh khalayak ramai dan diasingkan. Berarti kan ketahuan dia. Itu sebagai sanksi bagi dia, sanksi sosial agar dia malu dan dia bertobat, dan sebagai peringatan bagi yang lain jangan mengulangi. Tapi kalau setiap berzina, hamil, nikah agar tutup aibnya, maka itu terus akan berlangsung, terus membuka pintu ya perzinahan. Maka wallahu alam, ya, pendapat yang lebih kuat tidak boleh dinikahkan wanita yang sedang hamil karena zina, dipaksa dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya, ya. Tidak sah pernikahannya, ya. Tidak sah pernikahannya. Nauzubillah, ya, masallallahu. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, maka Nabi memerintahkan mereka untuk dirajam qoriban min maudhi'il janaiz indal masjid. Yang tempat merajam itu di dekat tempat meletakkan jenazah untuk sholat di samping masjid. Nah, ini berarti dalil memang ada tempat untuk mensolatkan jenazah di luar masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Najasyi, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematiannya Najasyi, ya, fi yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana Najasyi meninggal pada hari tersebut. Najasyi ini gelar, ya, bukan nama orang tapi gelar. Kalau raja Mesir kan ya Firaun. Tuh. Kalau raja-raja dari Romawi, Rum, Kisra, Kaisar. Ya, kalau dari Habasyah ini Najasyi, ya, gelar raja-raja itu Najasyi istilah. Kalau raja Arab tidak ada, karena Arab tidak ada raja, terpecah-pecah. Arab itu negara yang tidak ada raja-raja, berkabilah-kabilah, tidak ada pemimpin yang satu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau Roma ada, di bawah Kaisar, ada pemimpinnya. Nah, Najasyi meninggal, dan Najasyi ini punya jasa besar terhadap Islam pada kejadian hijrah ke Habasyah, ya, para sahabat hijrah ke Habasyah, dan dari mereka Raja Najasyi ini mengenal Islam, dan dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislaman dari kaumnya, ya, menyembunyikan dia sudah Islam, dia sembunyikan, sehingga ketika dia meninggal tentu oleh kaumnya, rakyatnya, diselenggarakan secara Nasrani, dia agama Nasrani, tidak disolatkan tentunya seperti penyelenggaraan jenazah seorang muslim, karena mereka tahu dia Nasrani, ya, Nasoro. Maka pada hari beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian beliau, ya, kharaja ilal musalla, maka beliau keluar ke musalla, ke tempat mensolatkan jenazah, bukan di dalam masjid. Fasaffa bihim wa kabbar arba'an, dan Nabi mensofkan, membariskan para sahabat di belakang mereka, di belakang beliau, wa kabbar arba'an, dan beliau bertakbir salat jenazah 4 kali. Ya, ini namanya salat ghaib, mensolatkan jenazah yang jenazahnya tidak ada di hadapan kita, seperti itu. Ya, Raja Najasyi disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tahu beliau sudah muslim, dan beliau tahu juga Najasyi ini menyembunyikan keislamannya dan pasti belum disolatkan, ya, maka beliau mensolatkan solat ghaib. Ya, itu kalau disyariatkan, kalau memang kita yakin jenazahnya belum disolatkan. Tapi kalau jenazahnya sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak disyariatkan lagi solat ghaib, ya, seperti itu. Misalnya ada saudara kita meninggal di Mekah misalnya, ya kan? Kira-kira di sana jenazah saudara kita yang meninggal di Mekah, yang dia umroh atau haji, diselenggarakan enggak di sana? Atau cuma dong kasih biar? Ya pasti diselenggarakan, ya. Maka tidak syariat kita sholat ghaib di Indonesia sini, sudah mereka sudah laksanakan. Itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, selesai sudah. Nah, Najasyi disolati sholat ghaib oleh Nabi karena beliau itu tidak diselenggarakan jenazahnya sesuai hukum Islam, karena beliau menyembunyikan keislamannya. Nah,
Nah ini tapi ini adalah dalil bahwasannya ada tempat khusus mensolatkan jenazah di luar masjid. Wala tajuzu salatul janazati bainal kubur, dan tidak boleh mensolatkan jenazah di antara pekuburan. Ya, bukan tempat yang khusus untuk sholat jenazah. Kalau di kubur itu ada bangunan khusus untuk sholat jenazah boleh. Ya, maksudnya kalau tidak ada tempat seperti itu terus disolatkan di tengah-tengah pekuburan, maka tidak diperbolehkan. Di hadis Anas, berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayusalli ala janaiz bainal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mensolatkan jenazah di antara pekuburan kalau bukan di tempat yang khusus. Di mana imam berdiri? Aina yaqumul imam? Di mana imam berdiri ketika sholat jenazah? Dari Abi Ghalib Al-Khayyat, ya, dia mengatakan syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin. Saya melihat atau saya menghadiri ikut mensolatkan, ya, bersama Anas bin Malik, ya, mensolatkan jenazah seorang laki-laki. Ya, jadi Anas bin Malik yang menjadi imam. Ya, yang menceritakan ini siapa? Abu Ghalib. Saya hadir mensolatkan jenazah bersama Anas bin Malik yang mensolatkan jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'si, dan maka Anas berdiri di samping kepalanya. Ya, kalau laki-laki berdiri di arah kepala. Ya, falamma rafa'a, ya, ketika sudah selesai salat, utiya bi janazati imra'atin min Quraisyin aw minal Ansar. Didatangkan jenazah seorang wanita dari Quraisy atau dari Ansor. Ya, ini ragu, syak periwayatnya. Apakah imra'atun situ adalah Quraisy atau dari Ansor? Ya, dari Muhajirin atau dari Ansor. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas ketika dibawa jenazah perempuan tadi, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Itu kunyahnya Anas bin Malik. Hadhihi janazatu fulanah ibnatu fulan, fashalli 'alaiha. Ini jenazahnya fulana binti fulan, putrinya fulan, maka salatkanlah dia. Fasalla 'alaiha, maka Anas bin Malik mensalatkan jenazah wanita tersebut. Faqama wastuha, dan berdiri di tengahnya. Nah, ketika mensalatkan jenazah perempuan, Anas bin Malik berdiri di tengah, ya. Wafina, jadi ada perbedaan, ya. Kalau laki-laki berdiri di samping kepala, perempuan berdiri di bagian, ya, tengah tubuhnya. Wafina Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Nah, di antara kami yang ikut mensolatkan itu, kata Abu Ghalib, ada Al-Ala, ya, tabi'in yang bernama Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala rajul wal mar'ah qala. Nah, ketika Ala ini melihat ada perbedaan tempat berdirinya Anas bin Malik ketika mensolatkan laki-laki, jenazah laki-laki, dan ketika mensolatkan jenazah perempuan, ada berbeda tempat dia berdiri. Kalau laki-laki di dekat kepala, perempuan di tengah. Maka Ala ini berkata, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, ya, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta. Ala mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, apakah seperti ini Rasulullah berdiri, di mana engkau berdiri ketika jenazah laki-laki dan engkau berdiri ketika jenazah perempuan? Apa memang seperti ini perbuatan Rasulullah? Ya, lihat bagaimana para tabi'in. Ya, tanya dalil, walaupun yang melakukan siapa? Sahabat. Yang melakukan itu sahabat Anas bin Malik. Ketika mereka belum tahu ilmunya, mereka tanya, memang beginikah Rasulullah mengerjakannya? Memang beginikah dalil? Apa ada dalilnya kan? Begitu. Padahal itu yang melakukannya sahabat. Ya, masih ditanya oleh Ala, memang seperti itu Rasulullah berdiri. Kalau laki-laki di kepala, dekat kepala, kalau perempuan di tengah. Maka Anas menjawab apa? Qala, na'am, ya. Nah, begitu Rasulullah berdiri. Nah, mungkin beliau berbuat bid'ah, ya, belum mempraktikkan apa yang beliau lihat dari Rasulullah SAW. Jadi tidak ada masalah bertanya dalil, ya. Dalilnya apa? Apa memang ada dalil seperti ini? Ya, masalah. Sahabat saja ditanya dalil kok, ya. Apalagi ustaz. Kalau ustaz ditanya dalil, ya jangan tersinggung, jangan marah. Ya. Kalau ustaz ditanya, ustaz mana dalilnya? Gitu. Qala na'am.
Anas bin Malik mengatakan, iya begitu Rasulullah. Qala, maka berkata ala faltafata ilaina, maka faltafata ilaina al-ala'u, maka ala ini melihat kepada kami dan dikatakan apa? Ihfadhu, hafalkan itu. Hafalkan cara tersebut, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang antum tanya dalil Wahabiyah, mana dalilnya? Sedikit-sedikit dalil. Sekarang sifatus shalah, tata cara salat jenazah. Cara salat jenazah yukabbaru 'alaiha arba'an. Bertakbir dalamnya salat jenazah itu 4 takbir, au khamsan atau 5 takbir, sampai berapa? 9 takbir. Ya, jadi boleh 4, 5 sampai 9. Fayuf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Dilakukan yang ini, terkadang yang ini, terkadang yang ini. Jadi boleh kita pilih. Amal arba, adapun dalil tentang takbir 4 kali adalah hadis Abu Hurairah tadi tentang Najasyi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kematian Najasyi pada hari beliau meninggal, dan beliau keluar ke tempat sholat jenazah, membuat mensofkan para sahabat di belakang beliau, fakabbaru arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali. Naam. Kemudian adapun dalil yang 5. Mana dalil bahwasannya boleh takbir 5 kali ketika sholat jenazah? Hadis dari Abdurrahman bin Abi Laila. Qala, dia mengatakan, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ya, kata Abdurrahman bin Abi Laila, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bertakbir atas jenazah kami itu 4 kali takbir, dan bahwasanya beliau pernah bertakbir salat jenazah itu khamsan, pernah bertakbir 5 kali. Ya, beliau bertakbir 4 kali dan takbir pernah juga 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku tanyakan kepada beliau, faqala, maka ya Zaid bin Arqam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengannya, maksudnya dengan 5 kali takbir. Jadi boleh 5 kali. Adapun yang 6 dan 7, ya. Tadi kan 4, 5. Sekarang yang 6 dan 7. Boleh 6 kali, boleh 7 kali. Wa amma sittu was-sab'u, adapun bertakbir 6 dan 7 kali. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya asar. Fa fiha, maka pada perkara tersebut ba'dul asar, ada sebagian asar al-mauquf, ya al-mauqufati, asar yang mauquf. Asar yang mauquf itu asar yang hanya sampai sanadnya pada sahabat, ya. Sandarannya kepada sahabat. Kalau sandarannya sampai kepada Rasulullah yang namanya apa? Marfu. Kalau hanya sampai pada sahabat mauquf, ya. Kalau sampai pada tabi'in ke bawah maqtu. Nah, itu nanti insyaallah di mustalah hadis. Ada asar-asar yang mauquf yang sampai pada sahabat yang mereka melakukan hal tersebut. Ada sahabat yang melakukan hal tersebut, ya. 6 dan 7 kali takbir. Walakinnaha, akan tetapi asar-asar tersebut walaupun dia mauquf, walaupun dia cuma sampai sahabat secara sanad, ya, walakinnaha fi hukmil marfu', tapi secara hukum dia marfu' sampai kepada Rasulullah, ya. Karena tidak mungkin, ya, karena kenapa? Li'anna ba'du kibari sahabat, karena sebagian pembesar sahabat, ya, para sahabat-sahabat senior atabiha, melakukan hal tersebut. 6 dan 7 kali takbir. Ya, ala masyhadi minas sahabah, ya, di ketika menghadiri salat jenazah sebagian sahabat, duna ayat arradu alaihi ahadun, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi para sahabat besar melakukan hal tersebut dan tidak seorang pun sahabat yang lain yang mengingkari hal tersebut. Bertakbir 6 dan 7 kali, menunjukkan walaupun ini perbuatan sahabat tapi hukumnya marfu, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana asar-asar tersebut? Ya, ini dari Abdullah bin Maqil. Dari Abdullah bin
Maqil dia mengatakan anna Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ya, shalla ala Sahal bin Hunayf, mensolati jenazah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ya, sahabat ini. Fakabbaru alaihi sittan, maka Ali bertakbir berapa kali? 6 kali takbir. Kemudian setelah selesai sholat, setelah selesai sholat, iltafata ilaina, Ali berpaling kepada kami ya, faqala, Ali berkata, innahu badariyun, sesungguhnya dia Suhail bin Hunayf, Sahal bin Hunayf itu seorang peserta perang Badar. Jadi keutamanya besar, makanya takbirnya sampai 6 kali ya, peserta perang Badar. Maka Ali bertakbir. Ini asar dari Ali radhiyallahu anhu. Ada asar yang lain dari Abu Musa, dari Musa bin Abdullah bin Yazid yang mengatakan anna Aliyan shalla ala Abi Qatadah fakabbaru alaihi sab'an wa kana badariyan. Nah, Ali bin Abi Thalib juga mensolatkan jenazahnya Abu Qatadah. Siapa? Abu Qatadah, dan beliau bertakbir atasnya 7 kali. Kalau yang tadi Sahal bin Hunayf 6 kali Ali bertakbir. Sekarang Ali mensolatkan Abu Qatadah 7 kali takbir. Wa kana badariyan, dan Abu Qatadah adalah peserta perang Badar. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sebagaimana kita sebutkan kemarin termasuk sahabat yang sering menyelenggarakan jenazah. Beliau itu termasuk sahabat yang terkenal sering mengurus jenazah. Ya kalau bisa dikatakan ya kalau ada panitia begitu, beliau yang memandikan, beliau yang mengurus dan mensolatkan. Ali bin Abi Thalib. Jenazah para sahabat ada yang 5 kali, ada yang 6 kali takbir, ada yang 7 kali takbir. Ya. Dan wa'an Abil Khair, ya, Abi Khairin dia mengatakan kana Ali radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badar, ala ahli Badrin sittan. Ya, Ali radhiyallahu anhu kalau salat jenazah ya atas para peserta perang Badar, dia bertakbir ya 6 kali. Wal ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bertakbir mensolatkan jenazah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang bukan peserta perang Badar 5 kali. Wa ala sairin nas arban, dan kepada manusia secara umum yang bukan sahabat 4 kali. Sehingga para ulama mengatakan semakin utama kedudukan seseorang, semakin banyak takbirnya. Sahabat kan bertingkat, ada yang peserta perang Badar itu yang utama. Ali bertakbir 6 kali kalau mereka yang meninggal. Kalau sahabat yang lain yang bukan peserta perang Badar 5 kali. Kalau kepada manusia yang lain yang biasa yang bukan sahabat 4 kali. Jadi semakin tinggi keutamaan seorang, semakin banyak takbirnya. Begitu. Kemudian adapun tadi kata Syekh bukan sampai berapa? 9. Adapun 9 mana dalilnya? Ya, baca. Wa amma tis'u Adapun dalil bahwa 9 kali takbir itu boleh, ini perbuatan Nabi dari Abdullah bin Zubair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah, ya mensolatkan jenazah paman beliau Hamzah yang meninggal dalam perang apa? Tadi perang Uhud. Fakabbaru alaihi 9 takbiratin, dan bertakbir atasnya 9 kali takbir, ya. Itu. Jadi boleh dari 4 sampai 9. Namun ingat ya, ketika kita mempraktikkan di tengah-tengah masyarakat dengan bijak ya. Kalau mau mempraktikkan boleh kita jelaskan dulu ya. Tapi kalau memang mereka belum tahu, masih jahil, maka 4 kali takbir yang sudah biasa di masyarakat itu dulu yang kita kerjakan. Ya, kalau antum takbir kelima Allahu Akbar, langsung di belakang subhanallah, subhanallah. Oh, ini ajaran apa ini? Kalau mereka orang-orang yang seperti para tabi'in yang lapang dada ketika dikatakan dalil, ya enggak masalah. Ya tadi kan ada tabi'in yang bertanya, "Ala kan, apa benar begini Rasulullah lakukan?" Iya. Nah, dia terima.
Kalau sekarang kita katakan ini sunnah, belum tentu mereka terima. Maka 4 kali saja, ya 4 kali. Jangan membuat manusia lari seperti itu. 11:30 dan anak mulai solalah. Sudah cukup dulu sampai sini ya. Belum habis ini. Anda pikir bisa sampai penguburan ad-dafnu. Nanti saja kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.